Cerita asal-usul acara halal bihalal. Tradisi halal bihalal memang tradisi asli Indonesia. Pengertian halal bihalal tidak bisa diterjemahkan secara bahasa, karena pendefinisian halal bihalal lahir dari kultur masyarakat Indonesia. Jika diterjemahkan dari bahasa Arab ke Indonesia, maka akan mengandung arti yang tidak dimengerti maksudnya, yaitu arti halal bihalal adalah boleh dengan boleh. Beberapa keterangan menjelaskan bahwa sejarah kegiatan serupa halal bihalal telah dimulai dan dihidupkan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I, atau dikenal pula dengan Pangeran Sambernyawa, pada masa tahun 1700-an Masehi, yang disebut dengan tradisi sungkeman massal. Beliau mengumpulkan para punggawa dan prajurit secara serentak untuk merayakan kegembiraan dengan berkumpul dan bersilaturahmi. Untuk menghemat waktu, tenaga, pikiran, dan biaya, maka setelah sholat Idul Fitri, diadakan pertemuan antara raja dengan para punggawa dan prajurit secara serentak di balai istana. Semua punggawa dan prajurit dengan tertib melakukan sungkem Idul Fitri kepada raja dan permaisuri. Tradisi ini sangat kental dengan nuansa keraton dan budaya Jawa, yaitu sungkeman. Maka seiring dengan perkembangan zaman, berupa surutnya hegemoni keraton, tradisi ini pun tidak terlalu populer. Barulah kemudian pada masa awal kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, menghidupkan kembali tradisi ini, kali ini dengan format halal bihalal yang lebih formal dan resmi. Munculnya istilah halal bihalal tersebut berawal pada masa setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1945 sampai tahun 1948. Keadaan negara pada saat itu mulai memprihatinkan. Indonesia dilanda gejala disintegrasi bangsa. Para elit politik saling berselisih dan bertengkar, tidak mau duduk dalam satu forum. Sementara pemberontakan terjadi di mana-mana, di antaranya pemberontakan DITII dan pemberontakan PKI di Madiun. Pada tahun 1948, yaitu di pertengahan bulan Ramadan, Presiden Insinyur Soekarno memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah ke Istana Negara dan dimintai pendapat dan sarannya untuk mengatasi situasi politik Indonesia yang tidak sehat kala itu. Kemudian Kiai Wahab memberi saran kepada Presiden untuk menyelenggarakan silaturahmi, sebab sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri, di mana seluruh umat Islam disunahkan untuk bersilaturahmi. Lalu Presiden menjawab saran tersebut, "Silaturahmi kan biasa, saya ingin istilah yang lain." "Itu gampang," kata Kiai Wahab. "Begini, para elit politik tidak mau bersatu. Ini karena mereka saling menyalahkan. Dan saling menyalahkan itu kan dosa. Dosa itu haram. Nah, supaya mereka tidak punya dosa atau haram, maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan, sehingga silaturahmi nanti kita pakai istilah halal bihalal," jelas Kiai Wahab. Dari saran Kiai Wahab itulah kemudian Presiden Insinyur Soekarno pada Hari Raya Idul Fitri saat itu mengundang seluruh tokoh politik untuk datang ke istana untuk menghadiri silaturahmi yang diberi nama halal bihalal, dan akhirnya mereka bisa duduk dalam satu meja sebagai babak baru untuk menyusun kekuatan dan persatuan bangsa. Sejak saat itulah instansi-instansi pemerintah menyelenggarakan halal bihalal yang kemudian juga diikuti oleh warga masyarakat secara luas. Jadilah halal bihalal sebagai kegiatan rutin dan budaya Indonesia saat Hari Raya Idul Fitri sampai sekarang. Demikian cerita singkat asal-usul awalnya kegiatan acara halal bihalal di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.